Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dokumen apa yang diperoleh setelah mendaftar sebagai penduduk non-permanen. Di sini kita melihat penjelasan bahwa dokumen apa yang didapatkan kalau sudah mendaftar sebagai penduduk non-permanen. Nah, yang pertama, kalau kita mendaftar secara website, daring, online, maka pendaftaran penduduk non-permanen tidak memberikan output dokumen kependudukan. Nah, teman-teman, bahwa ketika mendaftar sebagai penduduk non-permanen, maka tidak ada dokumen kependudukan yang kita dapatkan. Namun, setelah berhasil mendaftar akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui alamat email yang sudah kita daftarkan pada akun penduduk non-permanen tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui email bahwa telah terdaftar sebagai penduduk non-permanen. Nah, teman-teman, kalau kita mendaftar sebagai penduduk non-permanen, tidak ada surat yang kita dapatkan, baik dalam bentuk fisik, namun kita hanya mendapat pemberitahuan yang terkirim di alamat email yang sudah kita daftarkan bahwa kita sudah terdaftar sebagai penduduk non-permanen. Selanjutnya yang kedua, kalau kita mendaftar sebagai penduduk non-permanen secara manual atau luring atau langsung datang ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka pendaftaran penduduk non-permanen tidak memberikan output dokumen kependudukan. Sama dengan yang pertama, kalau kita mendaftar secara online tidak mendapatkan output dokumen kependudukan. Namun petugas secara langsung akan memberikan informasi kepada kita bahwa telah terdaftar sebagai penduduk non-permanen. Nah, itu dua, ketika misalnya mendaftar secara online akan mendapatkan notifikasi melalui alamat email yang kita sudah daftarkan. Terus kalau kita mendaftar secara manual sebagai penduduk non-permanen, petugas akan secara langsung memberikan informasi bahwa kita sudah terdaftar sebagai penduduk non-permanen. Tidak ada dokumen kependudukan yang didapatkan kalau mendaftar sebagai penduduk non-permanen. Dasar dari penjelasan bahwa ketika mau mendaftar sebagai penduduk non-permanen tidak mendapatkan output dokumen kependudukan, yaitu pada Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non-permanen. Nah, itu yang dijadikan dasar bahwa kita tidak mendapatkan dokumen kependudukan walaupun kita sudah terdaftar sebagai penduduk non-permanen. Terus selanjutnya, bagaimana cara pembatalan sebagai penduduk non-permanen? Ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman bahwa bagaimana caranya kita membatalkan sebagai penduduk non-permanen kalau kita sudah terdaftar sebagai penduduk non-permanen. Nah, yang pertama bisa dilakukan secara website, daring, atau online. Nah, pembatalan ini dapat dilakukan melalui link penduduk non-permanen kemendagri.co.id. Nah, kita masuk ke akun yang sudah kita daftarkan pada saat kita mendaftar akun sebagai penduduk non-permanen. Selanjutnya memilih menu riwayat, kemudian pilih kolom aksi untuk melakukan pembatalan. Jika permohonan telah sukses, akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui email. Nah, sama dengan pada saat kita mendaftar, kalau kita secara online, semuanya akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui alamat email. Sama dengan pembatalan ini, bahwa ketika
proses pembatalan telah sukses, maka akan dapat pemberitahuan melalui notifikasi yang masuk ke email kita bahwa kita sudah membatalkan sebagai penduduk non-permanen. Nah, selanjutnya untuk membatalkan sebagai penduduk non-permanen secara manual atau luring, bisa datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili non-permanen dan mengisi formulir pembatalan penduduk non-permanen, yaitu F1 15. Pada pembatalan sebagai penduduk non-permanen ini, petugas akan melakukan pembatalan melalui sistem SIAK dan akan memberikan informasi kepada penduduk tersebut bahwa jika telah dibatalkan statusnya sebagai penduduk non-permanen. Itulah penjelasan bahwa dokumen apa yang didapatkan kalau kita mendaftar sebagai penduduk non-permanen dan bagaimana cara membatalkan penduduk non-permanen.